Udah? Udah. Oke. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para teman-teman pejuang maghrib senantiasa yang selalu menonton Abdur Ramadan ini. Terima kasih banyak. Berjumpa lagi di Kultum Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsyad dan Cing Abdel Ahrian. Teng tedeng. Ini Mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya? Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang turun sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024, kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. sehat. Udah nggak tereret. Ciu. Enggak, ini udah terpatri. Udah terpatri Teng ya. tedeng deng tedeng teng tedeng deng tedeng. Kita harus berterima kasih sama Envato. Apa tuh? Envato Bank dari Apa? musik, efek, Oh, video. Ya, bang musik efek. Iya, iya. Musik bumper. Bumper, video segala macam. Oh, namanya Envato. Envato. Oh, banyak sih. Cuma kebetulan kita yang langganan adalah Envato. Envato. Iya, iya. Tapi Envato ini tidak melarang kita membawa ini di tempat Kan lain. kita bayar. Oh, ya udah. Berarti kita boleh ambil itu memang. Ya, siapa tahu Envatonya Ahmad Dhani kita dilarang untuk membawakan. Biar eksklusif. Boleh siapa aja asal bukan Abdur. Ya, ya, Gitu ya, Kak. Mas Dhani, kita bercanda aja, Mas. Ya. Mas Dhani. Mas Dhani. Jangan Dhani aja dong Iya lu. loh, si Boy dimarahin. Emang temen lu, Iya. asal Dhani aja lu. Mas Dhani, respect. Iya. Dan ini kita sudah masuk teman-teman, insya Allah di malam 21 ini. Ya. Teman-teman berbuka puasa ini kita masuk di malam 21. Dan biasanya para penceramah mengatakan sudah masuk 10 hari terakhir ini 10 hari adanya Lailatul Qadar katanya. Ya. Dan koreksi-koreksi dari komen yang masuk di video-video sebelumnya tentang pembagian 10 hari itu Ya. katanya lemah, Dur. Hadis doif katanya. Iya. Karena salah satu prowinya itu katanya ada yang tidak kuat hafalannya. Ya. Tapi kita ambil positifnya saja. Ya. Maksudnya hadis doif itu masuknya masih hadis juga, Ya. bukan berarti kita membenarkan tidak, teman-teman. Maksudnya itu bukan hadis yang bertentangan dengan jadi hadis itu kalau dilihat dulu dia bertentangan dengan Al-Quran atau tidak. Ya. Kalau dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, kita lihat lagi apakah dia bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Selama itu tidak ada pertentangan-pertentangannya, masih boleh diambil hikmahnya. Ya. Nah, artinya pembagian 10-10 itu bukan sesuatu yang buruk atau bukan sesuatu yang mencelakai umat, tidak. Itu maksudnya memang betul di 30 hari Ramadan ini semuanya itu adalah ampunan, semuanya itu adalah maghfirah, semua itu adalah rahmat, semua itu adalah pembebasan dari api neraka. Ya. Intinya kita mencari itu semua di setiap harinya Ramadan. Iya. Sekali lagi koreksi-koreksi lo yang ada di komen YouTube tidak bisa langsung kita respon di video berikutnya. Betul. Kayak yang ini nih, ini udah lama nih. Iya, itu Udah. dari video kedua apa Iya. video ketiga dikasih komentar. Kami baru bisa balas di video ke-21 ini karena baru tag lagi gitu, Iya. teman-teman. Gitu. Iya. Kami bukannya keras kepala tidak mau mendengar, tidak. Ya, banyak banget tuh ternyata yang kita salah. Iya, Kita salah, terutama nama. Iya. Terutama Kayak setor hafalan itu Iya. bukan talqin. Talqin itu kan sakratul maut Iya. kan. Jadi maksud saya betul. Maksud saya itu setor hafalan, murojaah gitu. Iya. Tahfidz. Tahfidz hafalan. Iya kan? Ya. Jadi kalau tahsin itu membaca dengan baik, tahfidz itu hafalan, tafsir itu Interpretasi. kandungan Al-Qur'annya. Nah, itu. Jadi maksudnya yang tahfidz, yang murojaah ke syekh gitu. Ya. Bukan talqin, sorry. Saya namanya juga tidak paham bahasa Arab, mohon maaf. Ya. Nah, begitulah teman-teman. Lalu sekarang ini yang biasanya memang di kultum-kultumnya di Taraweh atau nanti kita waktu Jumatan di 10 hari terakhir ini, para penceramah itu sangat menekankan masalah Lailatul Qadar. Ya. Bahkan mulai dari di NU itu biasanya kalau taraweh ke-15 ke atas, taraweh ke-16 itu surahnya itu sudah sering pakai surah Al-Qadar. Ya? Dan sudah pakai kunut. Ya. Sudah pakai kunut di sholat witirnya. Jadi untuk
mengingatkan bagaimana kita mencari Lailatul Qadar di penghujung Ramadan ini. Ya. Nah, tentu tidak ada satupun ulama yang tahu Pasti. bahkan para sahabat pun tidak ada yang tahu pasti Lailatul Qadar ini kapan gitu. Karena Rasulullah SAW juga tidak mengatakan itu. Ya. Waktu tepatnya kapan? Waktu tepatnya kapan? Ya. Tapi yang masyhur adalah malam-malam ganjil. Yang masyhur malam-malam katanya gini. Jadi saya dengar ceramah ini itu di sholat Jumat kalau tidak salah ini. Di sholat Jumat. Jadi khotibnya mengatakan bahwa dulu ada Alkisah lah ya, hikayat gitu. Dan cerita ini masyhur, sering dibawa sama penceramah-penceramah. Jadi ada Rasulullah SAW itu pernah bertemu dengan orang, entah dalam mimpi beliau atau dalam mimpi gitu, yang menangis terseduh-seduh di sebuah kuburan. Ditanya, kenapa menangis? Ini kesian, dia ini masih muda sudah meninggal gitu. Dia belum sempat berbuat apa-apa di dunia ini segala macam, sudah meninggal. Ketika Rasulullah SAW tanya, si ahli kubur itu umurnya berapa? Umurnya 300 tahun. Nah, itu kemudian diinterpretasi sebagai umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu umur 300 tahun itu masih muda. Ibarat kita tuh umur 20-an. Ya. Itu mereka tuh 300 tahun tuh. Nah, kemudian Lailatul Qadar ini kata khotib pada waktu itu adalah hadiah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kita ini kemudian lanjut ceritanya dulu ya. Yang ahli kubur ini, yang orang yang menangis di kuburan ini, kemudian Nabi Muhammad kalau tidak salah yang tanya itu, tanya bahwa nanti di suatu saat ada umat itu yang umurnya cuma 60-an tahun. Nah, kemudian orang yang menangis di kuburan ini merasa bahwa, waduh, saya kalau umurnya cuma segitu, saya nggak akan ngapa-ngapain tuh, kerjaan saya akan sujud terus lah. Ya. Kalau cuma sesingkat itu. Untuk ngejar pahala ya. Untuk ngejar pahala Ya. gitu. Nah, lalu kemudian akhirnya di umatnya Nabi Muhammad SAW ini, kata khotib itu, kita itu dihadiahi malam Lailatul Qadar ini untuk mengimbangi amal dari umat-umat terdahulu. Karena kita secara umur tidak mungkin 1000 tahun. Nabi Nuh itu kan kalau tidak salah umurnya sampai 900 ya. Ya, 900-an. Sampai 900-an tahun. Nabi Adam 1000-an ya. Nah, maksudnya umurnya sepanjang itu. Di kita itu cuma 60-an. Nabi Muhammad SAW 63 ya. Kita ambil rata-rata dari Rasulullah SAW berarti 63 tahun lah. Ya. 63 tahun umur kita tidak mungkin mengejar pahala sebanyak orang-orang terdahulu. Ya. Itulah kemudian Allah menghadiahi kita dengan malam Lailatul Qadar. Jadi mana kita kalau dapat amalnya itu, pahala itu setara dengan orang beribadah tanpa putus selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, Cik? Antara 80 ke 86 tahun ya. Gua ini dulu ya. 86 tahun ya? 86 tahun ya. 83 tahun. 1000 bagi 12. bagi 12. 83,33. 83 tahun ibadah non-stop. Itu pahalanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Tapi nggak semua orang mudah mendapatkannya, Dur. Iya. Saya tidak tahu saya pernah dapat atau tidak, tapi Nah, itu sih beberapa ada lah ya. beberapa pertanyaan yang sering gue dengar dari jamaah-jamaah kalau gue lagi nge-host acara religi ya. Apa sih tanda-tandanya Orang dapat Lailatul Qadar. orang dapat Lailatul Qadar? Jawabannya juga tidak ada yang spesifik karena kayak nggak ada yang tahu. Kayak hanya dirinya. Ada juga yang nanya, tahu nggak kalau ada orang ini dapat Lailatul Qadar gitu? Mungkin kalau ada yang misalkan dia diilhami atau dikasih gambaran dia dapat, atau dia juga nggak akan ngomong. Iya, betul. Itu akan turun kepada orang yang benar-benar tawaduk gitu, Iya, yang betul. tidak akan ngumbar-ngumbar juga gitu. 83 tahun ya. Dan tanda-tandanya juga ya banyak ini, nggak ada yang pasti gitu, Dur. Mengenai Lailatul Qadar ini nggak ada yang pasti kapan, terus bagaimana tandanya gitu. Tapi yang pasti ada gitu. Ya, pasti ada karena di Quran jelas ya, surah Al-Qadar itu jelas sekali. Ayat 1 sampai 5 itu teman-teman, kalau teman-teman baca tafsirnya, bukan baca tafsir, baca terjemahannya itu. Yeah. Itu jelas ayat pertama ya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Malam Qadar itu malam kemuliaan. Kemudian ayat keduanya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Turun lagi. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Artinya kalau di Al-Quran ngomong begitu ya pasti ada. Tidak Cuma mungkin kita tidak ada. nggak tahu kapan. Tahu kapan. Termasuk sama tanda-tanda bahwa semalam adalah Lailatul Qadar itu pada paginya katanya matahari bersinar tapi terhalangi. Nah, saya nggak tahu. Terhalangi oleh jejak-jejak malaikat itu. Yang Nah, wallahu alam, jejak malaikat ini kita bisa lihat secara mata telanjang atau tidak gitu. Iya kan? Pokoknya terhalangi oleh banyaknya malaikat yang bawa laporan-laporan. Pahala ya. Iya, kalau terhalangi sama awan kita bisa lihat. Ya. Kita bisa lihat ada awan menghalangi, tapi kalau jejak malaikat menghalangi, bagaimana cara kita melihat jejak malaikat? Ya. Makanya husnuzon aja. Maksudnya selama kita mengejar itu dengan kesungguhan, keikhlasan, mengharapkan itu dan betul-betul dan segala macamnya, husnuzon saja kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena Allah itu sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Iya. Hadis qudsi itu. Hadis qudsi ya. Ya. Jadi berprasangka baik saja sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu adalah zat yang maha baik, maha pengampun, maha memberi rahmat, maha memberi rezeki, maha memberi ampunan, maha segalanya. Jadi berprasangka baik saja teman-teman, masalah malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, di penceramah Jumat itu, khotib itu mengatakan bahwa kemudian awalnya itu carilah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian ada orang bertanya, akhirnya Rasulullah SAW bilang khusus di 10 malam terakhir, dipersempit lagi di 10 malam terakhir. Ada lagi yang tanya lagi, akhirnya dipersempit lagi menjadi malam ganjil di 10 malam terakhir. Ya, bisa 21, 23, 25, 27, 29. Nah, tapi masalahnya kalau kita mulai Ramadannya beda, Cing. Malam ganjil kita juga beda. Apakah Lailatul Qadar turun 2 kali? itu jadi polemik juga kalau ini kebetulan kita satu Ramadannya bareng nih. Kan ada pernah nggak bareng. Iya. Bareng. Tahun ini bareng. Jadi malam ganjil kita sama nih. Iya. Malam ganjil Muhammadiyah dengan pemerintah itu sama. Sama, iya. Tapi kalau yang dulu-dulu, yang satu Ramadannya beda, tentu malam ganjilnya juga beda. Apakah malam Lailatul Qadar itu ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah atau turun 2 kali? Masa malam Lailatul Qadar ikut Muhammadiyah, ikut pemerintah? Ya tidak mungkin kan? Nggak mungkin, pasti satu. Karena nggak mungkin ada satu hari yang 2 tanggal itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin Rotasi bulan kemudian dia berhenti, nunggu yang ketinggalan, nggak mungkin. Dia akan gerak terus kan, jadi waktu berganti. Nah menurut saya, tapi bagusnya kita ambil 10 itu sudah. Cari saja sudah di 10 itu. Ya. Mau ganjil, mau genap. Iya. Bahkan yang lebih bagus lagi, cari aja di 30-30-nya. Iya. Kan kalau kita lihat dari ayat pertamanya, Dur, sesungguhnya kami telah menurunkannya, nyanyi itu Al-Quran, pada malam Qadar. Itu kan 17 Ramadan. Al-Quran turun 17 Ramadan. Nah, kalau turun mungkin malam Lailatul Qadar di malam 17. Iya, kalau lihat dari yang ininya ya. Iya, wallahu alam. Iya, tapi kita jauh dari otoritas untuk menafsirkan ini. Dan jauh dari sempurna masalah ini, teman-teman, ini berdasarkan ini doang. Iya. Makanya kata si penceramah itu, penceramah khotib Jumat pada waktu itu dia bilang paling bagus itu adalah kejar di 30-30-nya. Iya. Kejar di 30-30-nya. Kemudian si khotibnya bilang gini, apa susahnya sih? Udah 11 bulan kita senang-senang. 1 bulan itu khusus cari Lailatul Qadar lah. 30 hari itu didedikasikan dalam hidup, 30 hari itu aja kita cari. Artinya carinya itu, maksudnya kita lakukan ibadah Ramadan ini dengan baik gitu. Iya. Kan tanda-tanda yang masih waktu gue kecil itu kisah-kisah kalau malam Lailatul Qadar itu ada momen di mana semua berhenti. Bumi juga berhenti, berputar untuk sesaat. Kalau air terjun juga berhenti. Air dituang itu nggak akan jatuh. Tuh gue dengar kisah-kisahnya seperti itu. Daun juga tidak ada yang berguguran. Di satu momen itu ya, maksudnya nggak sepanjang malam berhenti gitu kan, kita bisa tahu. Wah,
Kok gua bikin kopi kok ini nggak turun-turun air Ah, panasnya nih. Iya. Maksudnya mungkin itu bisa jadi tanda, tapi itu satu momen sepersekian detik kali gitu ya. Ada Walau alam ya. gitu. Nah, dalam malamnya itu adalah malam Lailatul ya, Qadar. mungkin dalam pengertian dimensinya Allah yang maha sempurna ya. Iya. Dimensi kita kan 3 aja kan, Iya, 3 iya. dimensi. Nah, kalau dimensinya Allah kita tidak tahu. Jadi dalam putaran waktu yang dimensinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa kita Iya. artikan dalam otak terbatas kita ini juga. Tapi mungkin begitu juga mungkin. Iya. Karena berhenti berhembus bayangkan, angin. saya membayangkan malaikat Jibril saja, menurut Rasulullah SAW itu kan, bentangan sayapnya, ufuk timur, ufuk barat ketutup. Iya. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu malaikat Jibril dan ribuan, jutaan mungkin malaikat turun ke bumi untuk mencatat. Jadi sesak tuh bumi tuh, kayak ketika semua malaikat turun, mungkin gitu ya, kayak ada bola gitu, semua turun, mandek akhirnya bola itu muternya gitu, mungkin. Oh, mungkin ya. Jadi kayak berhenti sesaat itu sesaat. karena semua turun, mandek Iya. dikit, baru dia jalan lagi. Iya. Mungkin. Bumi juga, buminya kaget. Apa ini? Iya. Banyak banget nih. Iya. Mungkin gitu. Mungkin ya. Mungkin. Karena satu malaikat Jibril aja segede itu. Iya. Tapi ini ya dari keterangan yang kita terima dari kecil sampai sekarang, gue ya. Iya, betul. Itu macam-macam lah ininya lah. Tanda-tandanya dikasih tahu. Iya. Tapi kan kita jangan sibuk cari tanda-tanda itu kan akhirnya. Iya. Jangan sibuk cari tanda, sibuk beribadah maksudnya. Iya. Gua waktu kecil tuh akhirnya sibuk nyari. Nih. Iya, Malam Lailatul Qadar bukannya gue coba lihat lah ininya malamnya cerah apa enggak gitu. Kita manusia itu begitu ya, Cing. Iya. Itu disuruh apa? Lupa intinya. Esensinya betul. Kayak tanda-tanda kiamat itu. Iya. Orang sibuk sama tanda kiamat, bukan itu maksudnya. Iya. Maksudnya sibuklah untuk beribadah, menyiapkan hari akhir. Iya. Bukan sibuk. Wah, Danau Tiberias nih. Kering Wah, nih. ini Isi lagi. siapa dajalnya nih? Wih, Iya. ada nih dajal di Meksiko nih. Wah, Iya. ada dajal di sini. Tiba-tiba. Arab hijau. Nah, makanya sibuk dengan itu. Padahal intinya adalah bukan di situnya, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari akhir. Dan sama juga dengan malam Lailatul Qadar ini, jangan sibuk dengan mencari tanda-tandanya teman-teman, tapi marilah kita menyibukkan diri untuk mendapatkannya. Iya. Ya caranya ya beribadah terus. Iya. Sepanjang Ramadan ini memang yang paling Insya Allah ya, kalau 10 malam itu kita selalu bangun malam, sebelum sahur kita sholat 2-3 rakaat, 2-4 rakaat tadarus, apa segala macam, insya Allah dapat lah. Iya. Tapi kalau yang siaran aksi gimana dulu? Siaran langsung live gimana dulu? Dapat lah. Dapat. Kan amal ibadah itu Ya, siar juga kan itu? Siar juga itu. Ya, mungkin lo kasihan orang yang memang dia Orang soleh, tapi dia kerja. masalah siaran aksi itu penuh juga dengan ayat Quran. Iya. Orang yang mendengar ayat Quran itu pahalanya sama dengan orang yang membaca. Iya. Ya mudah-mudahan. Jadi terhitungnya Irfan Hakim Iya. itu lagi tilawah juga kalau dia dengar si dai Dainya. sebutannya. Iya. Dainya lagi kan pasti pakai ayat Al-Quran dong. Pasti Nggak dong. ada yang masuk ngomong-ngomong doang tanpa Quran sama sekali, nggak mungkin ada. Mungkin. Paling tidak mukodimahnya pasti ada ayat Quran. Iya. Nah gitu pasti dapat. Insya Allah lah. Insya Allah dapat. Oh iya berarti Tergantung niatnya. memang. berarti host aksi itu sudah pasti dapat sih. Maksudnya kemungkinan besar dapat. Iya. Karena Berarti dia pasti bangun. Iya. Dia melewati malam itulah paling enggak. Iya. Ya, cuman Iya. masalahnya apakah si host aksi ini termasuk gue, termasuk yang dihinggapi 1000 amalan yang diganjar 1000 bulan, itu dia. Nah, walau alam. Walau Tidak ada yang tahu. Orang begadang mungkin banyak yang dapat di begadang itu. Iya. Di malam Lailatul Qadar itu dia sedang bangun dan mungkin sedang beribadah gitu. Tapi apakah dia termasuk yang dapat itu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, iya. Tapi artinya yang berkecimpung di aksi Iya. sampai kru-krunya Iya. itu punya peluang besar. Punya peluang besar. Punya peluang besar karena tidak mungkin tidur. Iya, tidak mungkin tidur. Tidak mungkin tidur. Berarti emang harus diniatkan ibadah itu. Iya, karena kalau saya masih mungkin ada saya ketidurannya. Iya. Kadang malah saya tuh ada yang 10 malam terakhir itu kadang ada yang sampai saya tidak sahur. Ketiduran pulas banget. Bangun-bangun ya Allah udah subuh. Aduh tadi malam kelewat lagi gitu. Iya. Menyesal. Nah, tapi kalau
ada program sahurnya, nggak Ya. mungkin tuh. Nah, teman-teman yang bekerja di sahur Vindes juga tuh punya peluang besar tuh. Iya. Niatkan itu ibadah. Iya, niatkan untuk ibadah tuh, insya Allah dapat tuh. Iya. Karena memang Kalau Marcel nggak usah harap ya, Marcel beda server nggak bisa. maksudnya yang membedakan nilai perbuatan kita itu niat, Dur. Ya, Iya, memang. iya. Apapun itu ya. Maksudnya kita mungkin melakukan hal yang sama dengan niat yang berbeda, nilainya itu pasti akan berbeda gitu. Maksudnya kita sama-sama syuting nih, ngabdur ini sekarang gitu. Niat lo sama niat gue beda ya, hasil yang didapat tuh beda walaupun syariatnya yang dilakukan sama ya. Iya, Gitu. iya. Ya itulah inamal amalu bin Niat. ya. Dan itu semua hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita dan Allah yang tahu. Iya. Karena isi hati kita sendiri kan. Betul. Saya kemarin tuh dapat ini waktu scroll IG cuplikannya Ustadz Khalid Basalamah di IG-nya beliau. Beliau ngomong gini, banyak sekarang orang itu yang salah kaprah gitu. Ketika bertemu dengan orang lain, selalu bertanya manfaat apa yang saya bisa dapat dari orang ini ya, manfaat apa yang saya bisa dapat dari orang ini ya. Nah menurut beliau itu salah kaprah. Harusnya setiap pertemuan kita itu yang kita tanyakan itu adalah saya bisa kasih manfaat apa ya gitu. Ya. Seandainya semua orang berpikir begitu dalam setiap pertemuan manusia ini, berpikir bahwa saya bisa kasih manfaat apa ya, saya bisa kasih manfaat apa ya, jadinya hubungannya itu akan sangat baik dan semuanya akan saling memberi manfaat gitu. Ya. Nah, jadi makanya saya niatkan, saya dengar itu selalu niatkan. Berarti dalam pertemuan saya misalnya bikin ngabdur atau apa gitu. Harus ada manfaat ya. Niatkan untuk jangan cuma saya yang dapat manfaat, tapi insya Allah mudah-mudahan ada orang lain juga dapat manfaat gitu. Karena sebaik-baiknya umat itu adalah umat yang paling banyak manfaat untuk Paling banyak lingkungannya. manfaatnya untuk orang lain Iya, dan lingkungan. Ya. Ya begitulah teman-teman. Mari kita berlomba-lomba mengejar malam Lailatul Qadar yang insya Allah kalau kita konsisten ya, harusnya diingetin malam Lailatul Qadar ini dari 1 Ramadan ya. Ya. Kalau udah di 10 hari terakhir gini, mungkin ada waktu yang kita kelewat malam 17 kemarin itu. Iya. Nuzul Quran itu. Ya gitulah. Ini udah berapa menit Bang? 22. Oh udah 22 lah udah. Lumayan lah, yang kemarin udah 37 kan. Iya. Tambahin sama yang kemarin Iya. jadi sama-sama 30-30 gitu. 30 ya. Ya begitulah teman-teman, karena memang tidak bisa banyak hal yang kita bicara masalah Lailatul Qadar, orang Rahasia. sangat rahasia. Sangat rahasia. Tidak ada kisah orang yang mendapatkan Lailatul Tidak Qadar. ada, tidak ada. Iya, tidak ada ya yang bisa. Iya, kayaknya Bahkan ya. Rasulullah SAW saja tidak pernah mengatakan bahwa beliau dapat Iya. Lailatul Qadar gitu. Iya. Setahu saya, Iya. setahu saya yang saya dengar selama ini, belum pernah saya ketemu ada ustadz yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan beliau pernah mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Iya. Tapi pasti dapat. Pastilah. Pasti dapat, tapi ya itu. Nah gitulah teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya langsung berbuka puasa dengan baik pada malam hari ini, dan mari kita kencangkan sarung-sarung kita untuk mengejar Lailatul Qadar. Dan di 10 malam terakhir ini katanya Rasulullah SAW itu mengencangkan sarung, tidak menyentuh istrinya sama sekali. Itikaf. Bahkan itikaf di Iya. masjid. Saya tuh pengen sekali bisa itikaf gitu juga. Insya Allah mudah-mudahan ya, kalau anak saya udah gede gitu baru bisa tuh kayaknya. Kalau sekarang saya tinggalin, anak saya masih terlalu kecil. Ada beberapa ini juga sih pendapat tuh dari beberapa ustadz yang gue dengar juga gitu, nggak harus bermalam katanya gitu. Lo meniatkan diri aja di situ untuk beberapa lama. Kalau keluar ya udah batal lagi itikaf lo, tapi masuk lagi niat lagi itikaf. Apa-apa katanya gitu. Ya, tapi ya itu pendapat-pendapat lah. Iya. Karena biasanya yang saya tahu itikaf itu betul-betul 10 Nginap. hari terakhir dia nginap di masjid. Iya. Dia tidak pulang sama sekali. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Begitu teman-teman, kencangkan sarung kita dan selamat berbuka puasa buat teman-teman semuanya. Ingatlah berbuka puasa dengan yang manis dan juga dengan yang halal. Karena yang halal itu baik, halal itu sehat. Dan sejak Oktober 2024 nanti, semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan itu harus sudah bersertifikat halal. Makanya buat yang punya usaha UMK ya udah ada fasilitas yang memudahkan lo semua untuk self declare barang-barangnya bahwa ini adalah barang-barang halal dengan gratis. Ada 1 juta kuota di tahun ini yang diberikan oleh BPJPH untuk pelaku UMK. Betul, dan teman-teman bisa
mengurus ini di aplikasi Pusaka Kemenak Super Apps atau juga di website si halal di ptsp.halal.go.id. Dan semua informasi yang kami sampaikan ini teman-teman bisa cek langsung di Instagramnya di @halal.indonesia, semuanya lengkap di situ. Jadi semoga kita semua bisa menghalalkan hal-hal kita sehingga kita menjadi sobat halal, karena halal itu baik, halal itu sehat. Lo baru lihat ya ininya ya, jadi diulang-ulang terus ya. Oke. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya Abdul Arsad, undur diri. Saya Abdul Aaron juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib. Gondok.